kondisi bullish biasanya memang kejar-kejaran ya antara para investor yang istilahnya disebut sebagai FOMO ya. Nah, ini memang terjadi. Jadi kalau sudah FOMO atau fear of missing out, para investor itu kadang-kadang melupakan bahwa valuasi ini ujungnya itu harus kembali ke fundamental. Nah, fundamental ini bisa terjadi kalau kita lihat pada saat mereka nanti IPO. Ya, karena pada saat IPO, capital market ini mempunyai analisa yang harus sesuai dengan rasio dari finansial itu sendiri. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu perhatikan agar tidak ada mismatch ya istilahnya. Oke, oke tadi selain yang Anda katakan bahwa fundamentalnya juga artinya kan harus kuat begitu ya, seperti apa melihat marketnya, kemudian juga seperti apa produknya juga bisa menyesuaikan market. Nah tapi menurut Anda di tengah kondisi seperti ini strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan startup seperti apa sih agar di satu sisi juga bisa terus meningkatkan engagement ataupun juga pengguna, tapi di sisi lain juga tetap bisa mempertahankan kondisi perekonomian ataupun juga kondisi ekonomi perusahaan begitu menurut Anda? Ya, mungkin tadi yang disebutkan ya, misalnya seperti Tani Hub, dia harus beradaptasi terhadap kondisi yang ada, kemudian harus melakukan PHK. Ini kan sebetulnya suatu hal yang memang banyak dari perusahaan apabila mendapatkan kondisi seperti bearish seperti saat ini, kemudian source of funding ini berkurang. Jadi mindset ini mesti dirubah pertama ya. Jadi mindset dari yang sebelumnya growth at all cost ini tentunya mesti dirubah ya. Kemudian streamlining team. Jadi terhadap cost-cost yang memang tidak perlu itu perlu di-cut ya. Jadi tidak heran memang PHK menjadi salah satu solusinya. Kemudian awareness mengenai cash flow, product, services ke depannya, kemudian juga creativity dari memberikan solusi yang ke depannya akan membantu perusahaan itu sendiri. Ya, itu harus dilakukan. Oke, oke. Kalau Anda sendiri begitu ya sebagai salah satu investor tentunya sebagai dari modal Ventura melihatnya kira-kira masa depan ataupun juga untuk prospek industri startup di tanah air sendiri seperti apa sih? Karena kita ketahui juga bahwa Indonesia ini juga menjadi salah satu tempat ataupun juga pasar yang luar biasa besar begitu untuk startup. Sebetulnya kondisi makro kita masih sangat baik ya. 2025 itu akan terus grow, 2045 masih human capital surplus kita masih sangat baik. Jadi ini sebetulnya akan menjadi driver bagi semua investor untuk melihat Indonesia sebagai pangsa pasar yang baik. Jadi sebetulnya tidak usah dikhawatirkan dari sisi makroekonomik ke depannya untuk Indonesia ya. Oke, kemudian kalau untuk sektor-sektor yang masih menarik ataupun juga potensial masih terus bisa digali begitu ya, ini kira-kira untuk sektor apa saja? Karena kalau kita lihat juga tampaknya kan sudah cenderung beragam, tapi di satu sisi juga sudah mulai berguguran satu persatu ataupun juga sudah mulai harus mengetatkan sabuk pengaman begitu bagi setiap perusahaan startup begitu ya, satu persatu di tiap sektornya. Menurut Anda sendiri seperti apa? Menurut saya e-commerce misalnya ya, ini kan masih terus berkembang. Tapi memang untuk super apps itu sudah didominasi beberapa pemain. Nah, kalau misalnya kita mau masuk di solusi yang untuk e-commerce itu harus di sektor yang lebih niche, ya. Jadi adjacent adjacent solution, ya. Atau fintech. Fintech juga ini merupakan tren ke depan yang masih sangat baik. Dan ini fintech harusnya masih di cycle yang agak awal. Tapi satu yang sebetulnya sangat berpotensi adalah edutech. Kenapa? Karena sebetulnya untuk crack business model ini, itu ada dua hal dari kacamata telemedicine dan juga EMR yang sebetulnya perlu di-capture oleh para health tech. Ya, jadi Kemenkes sudah mengeluarkan policy terkait telemedicine dan EMR ini perlu dimanfaatkan. Kemudian satu lagi sektor seperti blockchain, crypto, NFT, metaverse ini akan makin mengerucut dan makin real ya, dan masih sangat di awal juga.